kemudian juga kepada anak-anak yang saya cintai yang juga hadir di pagi ini walaupun terpilih. Kemudian anak-anak yang sudah tamat, ada beberapa yang hadir, selamat pagi juga. Ya, terima kasih sudah mau hadir di sini. Yang sebelah sana agak panas, mungkin tahankan juga itu. Saya sangat berbahagia dan bangga pada hari ini bahwa kita bisa melaksanakan HUT ini walaupun dengan sangat sederhana. Sebelum sambutan saya lanjutkan, saya ingin dengar dari semua siswa. Siapa kita? Ulang. Siapa kita? Karena saya takut nanti ada yang sudah merasa diri menjadi keluarga kita. Jadi kita tetap harus dalam komit yang besar, dalam kerekatan yang kuat menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Baru. Bapak Ibu yang terhormat serta anak-anak yang saya cintai, HUT ini adalah HUT yang ke-35 tahun. Itu artinya bahwa sekolah kita sudah berdiri sejak 35 tahun yang lalu. Mungkin ketika kamu belum hadir ini sudah ada. Itu menunjukkan bahwa sekolah ini tetap ajak dan eksis, menamatkan beberapa siswa bahkan sudah sangat jadi. Ada dokter lah di sana, ada apa? Yang penting itu adalah alumni SMP Negeri 2 Kota Baru. Saya berterima kasih kepada alumni yang sudah hadir pada saat ini. Mereka masih ingat pada sekolah kita. Dan benar apa yang disampaikan oleh Pak Deratu bahwa kita sempat merancang hari ulang tahun pada tahun 2020 dengan tema yang sangat luar biasa sebenarnya. Kita sudah rencanakan bahwa di sekitar lapangan ini akan ada stand kegiatan siswa. Kita juga akan mengundang alumni, kita juga mengundang wakil bupati, kita juga mengundang kepala dinas pendidikan Kabupaten Buleleng. Itu semua kandas seperti yang disampaikan oleh Pak Gede Ratu sebagai wakil kepala sekolah. Tanggal 16 Maret itu 2020 kita lockdown. Padahal kita rencananya tanggal 29, tanggal 28 sampai tanggal 31 itu kita rencanakan untuk merayakan hari ulang tahun secara lebih wah. Persiapan sudah matang sebenarnya. Tetapi apa daya, bencana alam ini membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita harus tetap stay di rumah. Dan sampai saat ini kita hidup dalam ketidaknormalan. Bahwa kita keluar harus bercamuk seperti ini, ya. Kita tidak lagi bisa seperti dulu ketika belum pandemi. Tetapi apapun itu kita harus taati. Sekolah terutama. Sekolah itu wajib menjadi pionir untuk sebagai tempat pelaksanaan prokes yang ketat. Karena itu maka setiap pagi kamu ditemu sebelum masuk. Itu adalah karena kita sebagai institusi formal dan ini ada pengembangan budaya dan karakter, maka karena itu sekolah menjadi pionir pelaksanaan prokes yang ketat. Bapak Ibu yang terhormat, ulang tahun kali ini sengaja dibuat lebih spesial karena saya, walaupun spesialnya juga nggak spesial banget, karena saya punya masa kerja lagi 9 bulan dari sekarang. Setelah itu saya harus punya tugas. Maka saya ingin membuat kegiatan yang lebih spesial karena inilah HUT SMP Negeri 2 yang terakhir yang bisa saya ikuti secara formal. Tetapi nanti ketika ada HUT di tahun 2023 sebagai masyarakat saya boleh nonton di sini. Mudah-mudahan diizinkan oleh sekolah ini, nanti saya datang. Nah, sebentar lagi juga akan diadakan pembagian hadiah bagi mereka yang berprestasi dalam lomba kemarin. Ternyata saya amati, ternyata potensi kita sangat besar. Jadi dari storytelling, karaoke dan juga pembacaan puisi, saya lihat banyak sekali potensi yang kita punya. Ya, tepuk tangan buat mereka.
Saya sangat bangga. Kemarin saya ngomong, loh ini saja saya lihat nih. Ini adalah kreasi dari anak-anak kita. Nah kita suruh, nah kita instruksikan, ternyata dia sudah selesai. Jadi kalau anak-anak itu dikasih kesempatan, mereka pasti bisa. Percaya pada kita bahwa kalau kita kasih kesempatan anak-anak itu untuk berkreasi, berprestasi, pasti bisa. Dengan syarat guru-guru juga mendukung. Saya punya konsep bahwa kita bekerja bersama, saling mendukung dan terikat dengan ikatan yang kuat. Semua pekerjaan mudah kita lakukan. Seperti tadi pagi, ada beberapa guru yang pagi-pagi datang. Kemudian semua guru hadir hari ini, itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Jangan sampai ada guru yang cuek-cuek saja. Ada hot tidur di rumah, ada hot nggak ada ikut berpartisipasi. Siswa oke lah, karena itu kita pilih karena masa pandemi 20 orang yang boleh ke sekolah, yang tidak boleh. Jadi kita sebagai pendidik wajib kita benar-benar memberikan contoh kepada anak-anak. Sebentar lagi juga akan ada pembagian hadiah di luar lomba yang kemarin. Karena secara diam-diam sekolah ini ikut lomba akademik. Secara diam-diam sekolah ini ikut lomba akademik. Matematika, IPA, IPS, dan beberapa lagi mata pelajaran yang lain. Sekali lagi, ketika anak-anak itu diberikan kesempatan dan kita bina dengan baik, ternyata mereka mampu berprestasi dengan hebat. Mampu berprestasi di tingkat bukan hanya kabupaten. Saya ingat benar, ini hadir salah satu juara ketika kita mengadakan cerdas cermat agama Hindu seprovinsi Bali. Kita dapat medalinya, medali itu medali bergilir, piala bergilir. Hadir satu orang di sini adalah Alia. Tolong berikan ya. Ini adalah alumni kita yang belum pernah ikut di. Buka maskernya biar Bapak Ibu guru tahu ada guru baru di sini. Buka maskernya, sebentar saja. Dia adalah alumni sekolah kita dan pernah ikut cerdas cermat agama Hindu di Provinsi Bali yang diadakan oleh Yayasan Bung Karno di bawah naungan Weda Karma. Jadi dia mendapat juara sama siapa namanya? Metri ya, Metri. Bahkan Metri sempat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti itu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang terhormat pendidik GTK, kita tidak bisa underestimate kepada anak-anak itu. Kita tidak bisa artinya menjas, kira-kira di desa. Apapun akan kita bisa ikuti. Tidak bisa begitu. Bapak Ibu saya pastikan, saya dari dulu bilang bahwa setiap kegiatan yang diikuti oleh sekolah lomba-lomba itu biaya kita sediakan. Ketika kita kemarin lomba teater, tepuk tangan buat pemain teater dan pelatihnya. Kita ikut mewakili Kecamatan Kemudahan. Hanya kita yang berani untuk gigi. Pak, saya akan wakili. Karena tidak ada sekolah yang mau mewakili, saya wakili. Dan ternyata kita bisa. Hadiah atau juara itu adalah nomor sekian. Tetapi semangat pembina, semangat anak-anak untuk berlatih itu luar biasa menurut saya. Sore-sore guru bahasa Indonesia itu masih di sini untuk berlatih bersama pelatihnya. Terus begitu sampai lomba itu berlangsung. Dan ketika lomba itu berlangsung dapat Bung Karno, wow, guru-guru datang banyak itu. Saya terima kasih banyak kepada guru-guru yang hadir di sana. Walaupun kita belum sampai pada mendapat juara, tetapi anak-anak kita, teman-teman kamu bisa tampil di taman, di ruangan seluas itu dengan gagah, tidak ada yang salah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Kedepan ini kita masih bisa punya waktu yang banyak untuk melakukan hal-hal yang lebih hebat lagi di bawah bimbingan guru-guru yang hebat. Tentu saja kita harus membiasakan diri. Saya punya waktu 9 bulan lagi. Silakan kreasikan diri Bapak Ibu guru. Kita akan membuat gebrakan. Berapapun biaya yang Bapak Ibu akan butuhkan, bos itu akan mengcover.
Saya akan instruksikan pengelola pos supaya kita fokus ke sana. Jika Bapak Ibu memang serius. Sebentar lagi semua siswa yang mendapat juara akademik dan non akademik kita akan perkenalkan ke depan. Dan itu adalah sebagai apa? Sebagai motivasi bagi mereka semua anak-anak ini. Kamu ke sekolah harusnya berprestasi, bukan menjadi problem maker. Dari rumah sudah berpikir saya ke sekolah itu adalah belajar, memakai otak saya untuk belajar, bukan memakai otot saya untuk mengganggu teman. Itu harus dipikirkan. Dimanapun nanti kamu ke sekolah, dimanapun kamu melanjutkan sekolah. Jadi kamu ke sekolah dari rumah kamu sudah berpikir bahwa kamu ke sekolah untuk belajar menerima ilmu yang sebanyak-banyaknya dari guru-guru yang hebat. Kamu bilang bisa ikut komunitas apa saja di sekolah ini. Jika gurunya membuat komunitas PMP, APKN, komunitas bahasa Indonesia, komunitas prakarya, bukan hanya komunitas matematika, silakan ikuti karena semua itu akan difasilitasi oleh sekolah. Guru-gurunya yang butuh apapun itu akan difasilitasi. Ketika ada lomba yang harus diikuti seluruh konsumsi dan itu dijamin anak-anak tidak akan kelaparan kehausan. Itu adalah konsep kita. Jadi Bapak Ibu semua buka kesempatan karena guru-guru yang berkarakter akan melahirkan siswa-siswa yang berkarakter. Jadi Bapak Ibu saya dorong sekali sepanjang ini silakan Bapak Ibu lakukan apapun yang penting Bapak Ibu lakukan untuk membina anak-anak Ibu. Dan para siswa semua yang hadir pada pagi ini, ingat pesan saya bahwa dimanapun nanti kamu melanjutkan pendidikan, nama SMP 2 ini akan tetap melekat di punggung kamu. Pasti anak ini pintar banget di SMP SMA Negeri 1 Kebutaman. Dari mana ya? Kecamatan mana ya? Kecamatan SMP Negeri 2 Kebutaman. Di SMA 1 Singaraja. Jika ada teman-teman kamu yang lolos ke sana, berprestasi di sana, pasti ditanya, itu sekolah mana ya? SMP Negeri 2 Kebutaman. Bukankah kamu bangga membawa nama seperti itu? Bangga kamu nanti? Jangan sampai misalnya ini ada masalah sampai lapor polisi. Dari mana anak itu? SMP 2 Kebutaman, Pak. Kita seperti apa ya? Menyahut itu ya. Tetapi ketika ada ini pintar banget dari mana? SMP Negeri 2 Kebutaman. Tapi ketika kamu melakukan pelanggaran sampai berat, nakal bangetlah dan sebagainya, melanggar tata tertib. Dari mana itu? Kita menyahutnya seperti apa? Dari SMP 2 Kebutaman, sing semangat, ya. Jadi ingat kata-kata saya. Kamu jadi pelajar, tugas kamu adalah belajar. Walaupun situasi kamu berbeda ketika saya, Pak Mangku, ibu-ibu guru kamu ketika SD dan SMP berbeda, jauh sangat berbeda. Sekarang gangguan kamu luar biasa. Gangguan kamu berupa HP itu. Siapa di antara kamu yang tidak pegang HP? Mungkin hanya 1 orang dari 100 orang. Belum tentu juga. Dan itulah yang menyita waktu kamu sangat banyak. Di rumah ataupun dimanapun. Kamu gak akan pernah bisa enjoy jadi orang jika HP kamu tertinggal di rumah. Benar gak? Benar gak? Kamu akan gelisah nih. Wih, HP ini kecanduan. Nggak akan bisa tenang kamu di tempat jika HP kamu tertinggal. Itu artinya bahwa otak kamu, jiwa kamu sudah diikat oleh HP itu. Beranikah kamu pegang naruh HP di rumah barang 1 hari saja? Nggak kamu sentuh. Tidak berani. Karena memang HP itu memberikan kenikmatan yang luar biasa bagi mereka yang terlalu menikmatinya. Sampai nyampat belajar apalagi tidak bisa. Itu gangguan dari kalba kamu. Tapi ketika saya Pak Renegrado dan lain sebagainya di SD nggak ada HP, nggak ada buku.
Saya tanya yang di depan dan yang sini. Yang sana dulu. Yang alumni dulu. Siapa yang pernah beli buku untuk dibaca? Angkat tangan. Buku apa yang kamu beli? Di luar mata pelajarannya. Ya, saya tanya yang sini. Pernahkah kamu berpikir beli buku untuk dibaca? Pernah? Kalau pernah hebat tuh. Jadi kamu beli buku, misalnya beli buku tentang Pinocchio. Yang kalau berbohong panjang hidungnya. Baca di buku itu, hebat. Itu literasinya bagus. Karena menurut penelitian PISA, daya literasi pelajar Indonesia jauh ada di bawah. Karena itu maka sekarang AKM itu ada literasi numerasi, literasi membaca, dan keterampilan apa lagi? Ada 3 literasi yang harus dikerjakan, dipahami. Karena pemerintah kita itu menganggap bahwa kamu sinyak macet itu. Bukan hanya kamu yang nggak bisa baca, jangan-jangan juga gurunya ada malas baca. Ya, jangan-jangan dari guru juga malas membaca. Saya kira demikian yang boleh saya sampaikan. Jadi ada anak semua, cita-cita kamu tancapkan setinggi langit dan kejar itu dengan baik. Saya di kelas-kelas mengatakan Tuhan yang kuasa akan memberikan apapun yang kamu minta. Benar nggak? Akan memberikan apapun yang kamu minta. Saya percaya itu. Untuk mendapatkan itu, Tuhan memberikan jalan, proses yang panjang. Kalau kamu tahan terhadap proses itu dan semua langkah yang kamu tempuh, kamu akan dapat hasilnya. Saya ngomong itu di kelas. Saya ingin menjadi orang sehat. Saya ingin terus melakukan, ingin menjadi orang yang bugar. Apakah saya harus tidur saja? Apakah saya harus makan saja? Harus bagaimana? Ya olahraga yang rutin. Kalau kamu mau jadi dokter, oke, Tuhan akan memberikan kamu jadi dokter. Tetapi seluruh proses untuk menjadi dokter kamu harus jalani. Kalau kamu tahan dan tekun di sana, Tuhan akan memberikan kamu jadi dokter. Bagaimana kamu ingin jadi dokter jika kamu sendiri tidur-tiduran saja? Bahkan matematika yang paling mudah tidak bisa kamu kerjakan karena kamu tidak pernah belajar. Mungkinkah itu? Tuhan tidak akan memberikan jalan bagi kamu. Karena Tuhan hanya memberikan apa yang kamu minta jika kamu melaksanakan dengan tekun dan proses semua kamu jalani. Nah, itu yang perlu saya tekankan kepada anak-anak semua. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa guru yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat-sangat baik selama ini, sehingga semua proses pembelajaran di sekolah ini berjalan dengan normal. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Jika pada keseharian saya memimpin sekolah ini ada sedikit yang tidak memuaskan Bapak Ibu, saya adalah manusia yang sempurna. Bukan anak-anak semua, Bapak ini manusia yang tidak sempurna. Kalau ada salah, nah ini Bapak mohon maaf. Siapa tahu nanti saya tidak punya kesempatan lagi untuk memohon maaf. Sekarang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semua yang saya lakukan adalah untuk sekolah ini. Sebentar lagi ada seorang guru yang akan membacakan semua hadiah itu. Hadiah itu nilainya tidak seberapa, tetapi memperoleh hadiah itu kamu kan harus berusaha. Usaha itu yang luar biasa. Jadi kamu dapat hadiah sebentar lagi. Sebelum hadiah itu nggak bisa dibeli loh. Kamu boleh beli piala di Singaraja, banyak ada, ya bawa beli. Silakan beli, taruh di rumah. Itu nggak ada artinya. Tapi ketika kamu diberi botol sebuah hiasan ada mereknya, juara 1 storytelling. Walaupun hanya botol biasanya, ada mereknya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa
jika kamu pajang di rumah. Ya kan? Nah inilah kamu mencapainya itu yang perlu usaha dan perlu belajar. Saya melihat Pak kemarin storytelling kelas 7. Oh luar biasa tuh. Kelas 7, kelas 9 juga ada banyak sekali yang